Jadi saya pikir di antara tiga mereka, ya Prabowo ini masih di atas angin andai kata dia benar-benar kembali kepada kekuatan nasional. Tidak menggandeng para intoleran ini. Karena kalau dibanding dengan Ganjar, ya terus terang saja Pak ya, Ganjar ini adalah pelayan politiknya dari Megawati. Dan dia akan terus memakai itu sebagai kekuatan untuk menyuarakan atau corong dari Megawati. Sedangkan Megawati ini dia dinilai kan bukan sebagai pemimpin, maaf ya Pak Ferdinand, bekas daripada PDIP Perjuangan. Tapi ya analisa saya, Megawati itu tidak cerdas. Dan juga ya, saya 2 kali ketemu dia Pak, di New York, makan bersama. Jadi saya menilai bahwa dia bukan seorang negarawati yang bisa memakai sesuatu kekuatan kepemimpinan negara untuk maju. Jadi tidak ada pemikiran-pemikiran untuk bagaimana membuat Indonesia supaya diakuin dunia. Jadi sekelas itulah Pak. Bahkan ya kalau kita lihat lagi dari pemahaman dia, kalau dari segi yang tahyul aja dia percaya, wangsit daripada Bung Karno, ini melemahkan Indonesia kok masih seperti ini dalam dunia yang begitu hebat saat ini. Jadi saya menilai bahwa kalau Ganjar ini tidak lain daripada suara atau corong pelayan daripada Megawati mengatasnamakan partai. Bang Ferdinand justru sangat optimis bahwa Anies tidak mungkin menang ya? Saya sangat optimis, bahkan sampai sekarang keyakinan saya masih 98% Anies ini tidak akan maju capres. Ini akan terulang 2019 PDIP ya, dengan Gerindra. Memang saya dengar dari info A1 nih ya, bahwa Anies memang bukan si Nasdem yang nawarin Anies, tapi Anies yang beli tiket sama Nasdem itu. Memang saya dengar begitu. Cuman kejadiannya kemarin Pilkada DKI kan Anies tiba-tiba nyalip di tikungan, udah kalah kan Anies kan? Ya itu karena memang penggunaan politik yang barbar yang digunakan. Kalau Anies ya, itu di putaran kedua, di putaran pertama Anies kalah. Tiba-tiba putaran kedua dia nyalip semua. Dia nyalip karena apa? Di situ kan permainan politik identitas semakin keras ya, dan kemudian bahwa pendukung-pendukung yang terlempar dari kelompoknya AHY pada saat itu banyak berpindah ke sana. Karena apa? Isu-isu dan narasi-narasi yang dimainkan terkait politik identitas itu. Oke, Robert Mapenggang, Amerika lagi, silakan, Robert, Amerika. Terima kasih Pak Paul. Ya, ini jangan mancing-mancing ya. Mentang-mentang di Amerika, ntar Bang Ferdinya masih di Indonesia soalnya. Baik ya. Mana nih fotonya nih Pak Robert? Wah, ini senior kita angkatan 65 nih ya. Foto saya kan sudah dikenal. Oh jangan dong, biar kelihatan dong, biar keren. Ini kan acaranya kita bersama politikus kawakan Ferdinand Huta Hayan dong, biar kita ya langsung. Ini kebetulan Pak Robert ini politikus juga angkatan 65 nih, ya, Pak Ferdinand. Ya. Lalu hijrah ke Amerika. Salam Pak Robert. Baik. Pak Ferdinand, sebagaimana percakapan kita 2 tahun lalu, saya masih ingat ya, jangan bilang orang Indonesia semua pelupa. Saya kebetulan ya pemain bridge. Tidak semua. Pak Robert kan sudah jadi orang Amerika. Iya Pak. Jadi ya kita ingat sekali, waktu saya tanyakan Pak Ferdinand di mana kekuatan dari khilafah yang menurut analisa saya memang sudah sangat masif di Indonesia, Pak Ferdinand menyatakan bahwa ya kemungkinan 10 tahun lagi. Saya bilang enggak Pak. Waktu itu saya meneliti bahwa mereka sudah masuk di semua lini dan terjadi hingga saat ini. Jadi kita kembali kepada topik bahwa siapapun calon ketiga ini Pak, ya maaf saja, itu tidak ada yang kita bisa pegang sebagai pelaku atau negarawan yang mementingkan kepentingan rakyat. Nah, cuman mungkin kita bisa menilai salah satu daripada mereka dari track record. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ya Prabowo ini track recordnya juga sangat gelap di kalangan bangsa Indonesia dan khususnya ya pada peristiwa Mei 1998. Kemudian juga
bagi orang-orang Kristen sendiri secara khusus, ini kita bicara lebih spesifik Pak ya, karena keunggulan daripada Jokowi pada pemilihan 2019 sebenarnya adalah kekuatan daripada orang-orang Kristen yang tidak memilih Prabowo, karena Prabowo menggandeng orang-orang intoleran radikal seperti Somad, Rizik, dan lain-lain. Meskipun dia mengcover up juga dengan adanya seperti si Gilbert Lumaindong, tetapi tidak cukup untuk orang-orang cerdas, orang-orang Kristen untuk menilai itu. Salah satunya ya, saya dimintakan kampanye untuk dia, saya tidak setuju karena dia adalah pengikut yang tidak jelas memakai orang-orang tertentu. Padahal kekalahannya sebenarnya sedikit Pak. Kalau kita flip up daripada kekuatan Kristen pada waktu itu yang diperkirakan 9-13%, sedangkan kekalahannya sama si Jokowi kan cuma 6%, 47-53 Pak. Nah, andai kata 4% daripada orang Kristen saja milih dia, udah pasti menang Prabowo. Cuma Prabowo tidak cerdas untuk melihat bahwa dia masih terpengaruh dengan kekuatan-kekuatan identitas Indonesia yang selalu memakai partai agama ini. Sepertinya memberikan kekuatan di Indonesia harus Islam. Jadi ya Prabowo terbawa dengan itu tanpa menganalisa bahwa sebenarnya tidak. Mereka hanya memakai ini sebagai senjata supaya yang lain itu bisa di-framing. Jadi saya pikir di antara tiga mereka, ya Prabowo ini masih di atas angin andai kata dia benar-benar kembali kepada kekuatan nasional. Tidak menggandeng para intoleran ini. Karena kalau dibanding dengan Ganjar, ya terus terang saja Pak ya, Ganjar ini adalah pelayan politiknya dari Megawati. Dan dia akan terus memakai itu sebagai kekuatan untuk menyuarakan atau corong dari Megawati. Sedangkan Megawati ini dia dinilai kan bukan sebagai pemimpin, maaf ya Pak Ferdinand, bekas daripada PDIP Perjuangan. Tapi ya analisa saya, Megawati itu tidak cerdas. Dan juga ya, saya 2 kali ketemu dia Pak, di New York, makan bersama. Jadi saya menilai bahwa dia bukan seorang negarawati yang bisa memakai sesuatu kekuatan kepemimpinan negara untuk maju. Jadi tidak ada pemikiran-pemikiran untuk bagaimana membuat Indonesia supaya diakuin dunia. Jadi sekelas itulah Pak. Bahkan ya kalau kita lihat lagi dari pemahaman dia, kalau dari segi yang tahyul aja dia percaya, wangsit daripada Bung Karno, ini melemahkan Indonesia kok masih seperti ini dalam dunia yang begitu hebat saat ini. Jadi saya menilai bahwa kalau Ganjar ini tidak lain daripada suara atau corong pelayan daripada Megawati, mengatasnamakan partai. Dan lagi partai ini kan dianggap partai yang agak arogan lah Pak ya, kalau saya melihatnya. Kalau kita melihat track record mereka ya semuanya karena merasa mayoritas mungkin bisa threshold 20%, jadi yang lain-lain itu ya tidak dibutuhkan. Ini jangan salah, peta politik di Indonesia itu bisa berubah signifikan dikala suara daripada rakyat ini bisa menyatu. Jadi dalam hal ini saya tidak melihat meskipun Ganjar itu menurut poll paling tinggi, tapi ini bisa beralih andai kata si pelayan daripada Yusuf Kala dan Surya Paloh ini, si Anies tidak bisa memenangkan, ada kemungkinan suara-suara mereka akan mensupport Prabowo. Jadi ini sesuatu pertarungan yang cukup bisa diperhitungkan nanti. Jadi saya melihatnya bahwa ya Indonesia ini kalau memang tidak ada kekuatan untuk mengusung misalnya partai independen, karena di Indonesia kan sebenarnya tidak diatur oleh kekuatan agama mayoritas, jadi semua bisa mencalonkan. Cuman ya kita juga orang-orang Kristen sudah terframing dengan kita nggak sanggup, kita nggak sanggup. Siapa bilang nggak sanggup? Indonesia itu selalu itu memframing, misalnya kalau Ambon merdeka, Minahasa merdeka, dan juga Papua, selalu kita takut-takutin mas sanggup. Kita ambil bandingan dong dengan Singapura. Singapura pada tahun 1959, mereka mau merdeka takut, karena tidak ada pemimpin selain Lee Kuan Yew, dan kemudian juga rakyatnya tuh masih terhitung tidak
berpendidikan. Jadi saya takutnya ini rakyat ini memberontak dan minta merdeka dengan tidak percaya kepada pemimpin ketiga calon ini, Pak. Jadi ya ini yang harus diperhitungkan oleh pemerintahan yang ada yang akan maju pada 2024 supaya jangan sampai kebablasan merasa bahwa sudah hebat lalu justru berantakan, karena ketiganya ini ya bagi saya kalau mereka masih tetap memakai agama itu sebagai bagian daripada identitas termasuk dalam kartu penduduk, paspor semuanya, ini Indonesia ini akan rusak dan sudah banyak yang riak-riak yang ingin memberontak terhadap ketidakadilan di Indonesia yang selama ini Jokowi diharapkan untuk bisa membangun Indonesia, nyatanya kacau hingga saat ini. Yang kita nilai ini adalah keamanan di Indonesia, karena selama ini khilafah ini terus diberikan ruang gerak sehingga Indonesia ini terus memframing orang-orang Kristen supaya tidak boleh bergerak. Mana tindakan daripada Jokowi untuk menindak tegas mereka yang melarang pembangunan gereja, rumah ibadah, dan juga mereka yang barbar loncat pagar masuk ke dalam ruangan gereja, Pak. Jadi di sini mungkin yang saya lihat bahwa kalau ketiga calon ini tetap memakai agama sebagai bagian daripada politik mereka, maka Indonesia akan terus bergejolak dan tidak ada yang bisa kita yakini mereka. Tapi dari ketiga mereka ya tentunya kita ada pilihan, ya bagi saya masih di atas angin Prabowo. Kalau Ganjar ya sudahlah munafik, maaf Pak. Kalau Pak Prabowo ini saya terus terang saja kita tidak bisa sembunyikan, dan lagi satu kalau dia sebagai negarawan seharusnya bisa mengambil keputusan dong. Masa wangsit daripada Soekarno yang disampaikan oleh Megawati dia harus pegang sebagai orang yang mempunyai prinsip lawan. Jadi bukan untuk hanya karena ingin maju, karena ini tantang, karena ini tidak berlaku lagi bagi negara. Kita ingin membangun negara ini berkompetisi dengan negara-negara maju. Saya kira itu saja, Pak. Terima kasih. Silakan. Ya. Sorry, kalau menurut Bang Ferdinand sendiri ini ya, tiga orang ini ya, Ganjar, Prabowo, dengan Anies. Matematikanya kan Bang Ferdinand kan sudah udah ngeliat dalam-dalamnya lah. Sebenarnya kan itu dalam-dalamnya orangnya itu juga bagi hasil lah ya. Kemampuan lobby segala macam bertiga ini kira-kira bagaimana tuh Bang? Ya, kalau saya gini ya, kalau ini penglihatan pengamatan lah, analisis lah ya, analisis karena saya cukup aktif di politik nasional dan sedikit banyak tahu peta-peta pergerakan elit dan bagaimana suara-suara di akar rumput seperti apa saya juga paham. Nah, kalau kita berandai-andai, tiga calon ini akan maju, Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Ya, ini akan maju terlepas dari siapa nanti wakilnya, karena memang wakil ini juga akan sangat menentukan. Tapi kalau kita melihat, kalau ini maju tiga-tiganya, maka yang akan maju terjadi adalah dua putaran. Pada putaran kedua, kemungkinan besar dan yang sangat berpeluang untuk maju di putaran kedua itu hanya tersisa nanti Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Karena apa? Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini sama-sama punya pemilih basis massa tradisional. Pak Prabowo punya pendukung yang militan tradisional selain kekuatan partainya. Pak Ganjar, Mas Ganjar juga punya kekuatan pemilih massa tradisional dan selain partainya. Maka dua orang ini yang akan maju ke putaran kedua. Kalau Anies Baswedan dia tidak punya basis massa tradisional, tetapi hanya basis massa ideologis yang memang jumlahnya ada, tetapi tidak akan mampu mengangkat dia untuk bisa ikut dalam putaran kedua karena jumlahnya kita sudah tahu dan kelompok mana. Itu yang terjadi. Nah, pada putaran kedua ini akan menjadi sangat rumit. Kemana kelompok ini akan memberikan suaranya? Apakah ke Prabowo ataukah ke Mas Ganjar? Nah, kalau contohnya nanti mereka akan memberikan suara ke Prabowo, maka kemungkinan besar akan terulang 2019 di mana seperti yang disampaikan oleh siapa lagi lupa saya, mohon maaf yang barusan bicara bahwa kelompok minoritas akan kemudian pergi meninggalkan Prabowo dan memilih Ganjar. Disitulah nanti Prabowo akan kembali kalah karena dia akan mendapat suara dari kelompok yang boleh kita sebut seperti tadi kelompok yang
radikal, maka kelompok minoritas seperti Nasrani, Hindu, Buddha kemudian akan pergi lagi meninggalkan dia dan memilih Ganjar. Disitulah terulang 2019 peta politiknya. Suara tidak tipis, tapi dia akan kalah karena ada yang datang membuat yang lain pergi. Itu yang terjadi. Maka Prabowo itu akan sangat punya peluang menang kalau dia mau menyatakan garis sikap politiknya secara jelas. Karena saya yakin banyak kalangan minoritas yang kagum, hormat sama beliau, tetapi mereka ini adalah pemilih rasional yang akan pergi ketika musuhnya datang bergabung. Dia tidak akan mau bersama-sama dengan, contohnya ini domba, tidak akan mau bersama-sama dengan tukang potong domba. Ya kan, dia akan pergi, akhirnya domba ini akan pergi meninggalkan tukang potongnya, pergi ke tempat lain yang buat dia nyaman di situ, merumput. Kan gambarannya kira-kira seperti itu. Maka Prabowo kalau punya sikap tegas, dia menggariskan garisnya, saya akan menolak bla 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 seperti ini, kemungkinan dia akan punya peluang untuk meraih suara nasionalis lebih besar dibanding dengan Mas Ganjar. Tetapi ya Mas Ganjar juga tentu dengan partai-partai lain akan tetap menggerakkan basis massa tradisional dan kalangan di bawah tadi yang saya sampaikan bahwa tingkat pendidikannya juga masih di bawah. Ini statistik ya yang bicara, bukan kita mengarang, tetapi statistik menyatakan begitu. Pemilih kita masih 60%, tingkat pendidikannya di bawah, dan secara kesukuan juga masih kuat. Nah, kalau Ganjar sama Prabowo ini kan sama-sama orang Jawa ya, tinggal tarik-menarik saja suaranya di mana. Tetapi ketika seperti yang disampaikan tadi, di putaran kedua, Anies tersingkir, nah ini para pendukungnya ini kemana? Kalau peta politiknya kan kita sudah tahu siapa pendukung Anies. Kalau dia akan masuk ke Prabowo, maka akan banyak yang juga pergi dari dia kelompok-kelompok nasionalis. Berpindah lagi ke Ganjar, nah disitulah 2019 terulang. Prabowo akan kalah lagi. Tapi kalau dia punya garis politik keras, tegas, saya yakin Prabowo punya peluang karena sudah 10 tahun ini kepemimpinan sipil dilihat oleh masyarakat seperti apa. Ada kerinduan juga bahwa kita harus punya ini pemimpin yang lebih tegas lagi. Kalau sudah bicara ketegasan, tentu publik kita masih melihat, oh ini sosok militer. Jadi ini akan menjadi tarik-menarik. Jadi masih sangat terbuka peluang menang bagi semua kandidat kecuali Anies Baswedan karena pemilihnya tidak akan bertambah, akan itu aja. Jadi Ganjar dan Prabowo masih sangat terbuka untuk saling menyalip, saling menang, tergantung bagaimana kedua tokoh ini akan memainkan narasi-narasinya dan garis politiknya akan di mana. Ketika menghalalkan segala cara, bahkan menerima kekuatan kelompok yang tidak seharusnya diterima dengan bicara saya nasionalis, saya NKRI Tulen, tetapi bergandengan tangan dengan kelompok radikal yang justru menolak Pancasila, maka itu akan menjadi blunder bagi siapapun. Kira-kira begitu Bang Paul. Ini Bang Ferdinand justru sangat optimis bahwa Anies tidak mungkin menang ya? Saya sangat optimis, bahkan sampai sekarang keyakinan saya masih 98% Anies ini tidak akan maju capres. Ini akan terulang 2019 PDIP dengan Gerindra. Memang saya dengar dari info A1 nih ya, bahwa Anies memang bukan si Nasdem yang nawarin Anies, tapi Anies yang beli tiket sama Nasdem itu. Memang saya dengar begitu. Cuman kejadiannya kemarin Pilkada DKI kan Anies tiba-tiba nyalip di tikungan, udah kalah kan Anies kan? Ya itu karena memang penggunaan politik yang barbar yang digunakan. Kalau Anies itu di putaran kedua, di putaran pertama Anies kalah. Tiba-tiba putaran kedua dia nyalip semua. Dia nyalip karena apa? Di situ kan permainan politik identitas semakin keras ya, dan kemudian bahwa pendukung-pendukung yang terlempar dari kelompoknya AHY pada saat itu banyak berpindah ke sana. Karena apa? Isu-isu dan narasi-narasi yang dimainkan terkait politik identitas itu. Ya, saya tambahkan dikit Pak Ferdinand. Ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.